Sekarang kan milenial sudah mendominasi nih, Mas. Dan saya masuk Gen X periode akhir. Saya baby Baby boomer. boomers. Kalau sekarang kan udah ada calon yang dalam tanda kutip katanya mewakili milenial gitu. Apakah itu bisa jadi mereka acuan apa namanya kaum milenial itu bahwa si A yang jadi calon wakil itu bisa mewakili atau merepresentasikan keberadaan atau kepentingan milenial itu? Mungkin saja ya, tetapi jawaban saya itu iyanya itu adalah mungkin bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LPP sekalian. Sekali lagi kita kedatangan teman lama, juga teman lama. Guru saya juga, Mas Rian Krianto. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Ipung. Mas Rian kan pernah mengalami di dalam BNI sebagai corporate secretary dan pernah mengalami situasi politik seperti sekarang tahun 2014 atau 2004, 2009, ya, 2014 iya, gitu ya. kan pernah. Nah, bagaimana sih seharusnya ya setelah Mas Rian mungkin belajar, setelah keluar mengawali dari luar, sebuah lembaga itu memberikan apa mengkomunikasikan situasi resiko politik dan resiko lain-lain kepada publik dengan cara yang ya menurut saya tidak bohong tapi juga fair gitu. Karena kan kepentingan perusahaan tentu nomor satu, tapi pada saat waktu itu kan sempatnya 2014 juga sempat isu subprime mortgage, Mortgage, iya benar ya, itu kan juga berbarengan dengan situasi politik. Gimana cara Mas Rian waktu itu mengkomunikasikan? Betul. Jadi dari sisi komunikatornya ya itu harus melakukan semacam inilah penginderaan atau assessment. Isu-isu apa saja yang memiliki tingkat kepekaan atau sensitivitas yang tinggi, tapi secara negatif di dalam kita masuk momentum politik tadi. Contoh tadi betul. Misalnya kita menjelang pesta demokrasi, ya mungkin sebaiknya komunikasi terkait dengan redenominasi, terus CBDC bukan? Bukan CBDC, redenominasi. Iya, redenominasi. Itu kan harus kita hindari. Iya. Karena itu redenominasi itu bisa dilakukan ketika kondisi politik suatu negara itu stable. Gitu. Itu salah satu syaratnya. Selain stabilitas ekonomi bla 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 gitu loh. Maka taktikalnya ya cerita-cerita yang kira-kira itu akan menimbulkan relaktansi atau resistensi dari publik itu dihindarkan. Nah, yang kedua, diksi atau narasi-narasi yang dibangun, dideliver ke publik itu harus memberikan suasana yang cool, kalem, tenang. Itu penting. Jangan sampai diksinya itu justru mengarahkan kepada timbulnya, maaf kata ya, ketidaknyamanan. Misalnya dengan narasi-narasi yang imperatif, kemudian dengan ya perdebatan-perdebatan yang maaf kata sebetulnya bukan kasar, keras. Bagi sebagian orang mungkin bisa menerima fakta itu, berdebat keras sampai ini misalnya di kanal televisi gitu kan. Tetapi bagi masyarakat kelompok tertentu itu mungkin dianggap wah kok kasar banget gitu loh. Sehingga penangkapan debat diskusi itu kok kasar itu membuat mereka tuh menjadi tadi yang saya bilang menjadi resisten. Oh, politik itu begini ya ternyata, kasar, saling menghujat, bla bla bla. Padahal kan politik yang baik, yang stabil, yang santun itu kan menghindari narasi-narasi atau diksi-diksi yang tadi saling menghujat, menghina, kemudian menyudutkan, bahkan saling menyalahkan. Soalnya kalau sudah sampai saling menyalahkan tuh alurnya itu kamu salah, aku benar. Nah, nggak seperti itu. Nah, kemudian ujaran-ujaran kebencian ya itu harus kita hindarkan. Sehingga untuk menimbulkan bahwa kegiatan politik, pesta demokrasi itu harus kita respon dengan sukacita kalau bahasa saya. Sukacita, gembira sehingga orang mau terlibat di dalam aktivitas politik itu dengan penuh kesadaran, bukan karena paksaan, bukan karena mereka itu menjadi tanggung jawab setiap warga negara yang memperoleh
hak untuk memilih maupun dipilih. Nah Gitu. ini menarik Mas. Sekarang kan Gen Z, milenial, Gen Y, dan bahkan udah ada Gen Alpha gitu ya. Mereka kan sedang mengamati nih. Dan mungkin ini adalah pemilu pertama mereka gitu ya. Nah dengan tadi Mas Rian mewanti-wanti jangan sampai ada. Tapi sebenarnya mereka sudah mengalaminya pada saat mereka aktif di Twitter misalnya. Sudah hal yang jamak itu kalau soal apa namanya, bukan artinya itu ya apa namanya berkata kasar, tapi berdebat gitu ya, berdebat, menyalahkan, saling menyalahkan, hal yang biasa gitu. Tapi pada saat mereka melihat politik itu adalah seperti yang mereka lihat di Twitter misalnya, apakah mereka jadi antipati? Kalau menurut saya kan mereka sudah terbiasa gitu. Atau Mas Rian punya pandangan lain? Saya pribadi berharap ya junior kita, Gen Z atau milenial ya, itu terlibat dalam partisipasi politik yang baik, yang positif. Ya lakukan itu. Yang kedua, kalau mereka juga aktif mengikuti medsos atau kanal yang lain, tentu itu mudah-mudahan mereka juga itu proses pembelajaran. Dari situ mereka bisa belajar apa itu politik, ya, bahwa politik itu adalah instrumen untuk meraih kekuasaan. Tapi kan harus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang apa namanya itu santun dan sebagainya. Sehingga mereka nanti dengan kesadaran penuh mereka terlibat dalam partisipasi politik. Wujud nyatanya adalah mereka dengan sukacita, bergembira ria datang ke TPS untuk memilih tanda petik ya pilihan-pilihan mereka. Biarkan mereka memilih dengan merdeka gitu loh. Karena di situ ada proses pembelajaran. Ya, kita kesampaikan nanti siapa menang kalah, tapi pendewasaan politik ini saya menggunakan istilah pendewasaan politik itu penting gitu loh. Sehingga tahapan-tahapan anak tangga dari nggak ngerti politik, setengah melek politik sampai hanya betul-betul melek politik itu terjadi. Bahkan pada akhirnya menjadi aktor politik one day. Kan keren itu. Nah, tapi itu harus dibangun satu dalam kelompok kecil, keluarga misalnya, ya kan? Kita ngomong sama anak-anak kita partisipasi politik, tapi tanpa harus memberikan apa, maaf kata ya, koersif itu apa namanya? Pemaksaan. Nah, kamu harus milih si A, nggak gitu. Biarkan anak-anak kita, remaja kita, terutama yang first voters ini ya, pemilih pertama, pemilih pemula itu berpikir dengan rasionalitas mereka, kemerdayaan mereka. Itu akan menjadi apa namanya modal pengetahuan yang berharga untuk mereka 5 tahun lagi. Gitu. Saya jadi agak tegang nih sedikit Mas, saya mau ngopi dulu. Karena kita ini podcast ekonomi kok nyimpang ini namanya berpolitik nih, kayak agak berdiri di pinggir jurang nih. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap koridornya bagaimana membuat mereka itu terdidik gitu ya. Nah, sekalian aja saya tanya deh kalau gitu. Kalau sekarang kan udah ada calon yang dalam tanda kutip katanya mewakili milenial gitu. Apakah itu bisa jadi mereka acuan apa namanya kaum milenial itu bahwa si A yang jadi calon wakil itu bisa mewakili atau merepresentasikan keberadaan atau kepentingan milenial itu? Mungkin saja ya, tetapi jawaban saya itu iyanya itu adalah mungkin bagi generasi muda perkotaan, ya, atau istilahnya generasi muda di zona urban. Tapi bagi generasi muda di rural yang mungkin akses kepada media sosial relatif terbatas, mungkin derajat apa tadi pengidolaan terhadap sosok anak muda itu menjadi tidak setinggi, tidak sebesar kalau itu masyarakat perkotaan. Karena paternalistik mereka. Betul itu, seperti itu. Yang kedua juga dengan kita menganut masyarakat yang terbuka dan kanal media sosial itu kan banyak sekali. Dan kita hidup di era apa namanya too much information. Iya benar Mas. Banjir masih terlalu banyak kita. Jadi lalu lintas informasi begitu banyak. Ini juga bisa bisa mendiskon atau mendisrupsi tadi idealisasi sosok itu. Bisa. Jadi gambarnya tuh nggak utuh gitu loh. Karena ada tokoh ini tiba muncul lagi tokoh lain dan sangat berseliweran. Itulah apa namanya konsekuensi dari media sosial yang begitu heavy ya, istilahnya itu tanpa batas, tanpa dimensi ruang dan waktu, at any time kita bisa akses gitu. Itu. Tapi bahwa sosok seseorang diidolisasikan sebagai mewakili, merepresentasi kelompok milenial gitu, itu iya. Tapi tadi
tidak 100% itu intinya. Saya kembali lagi nih Mas ke jalur kita. Soal komunikasi, tapi tetap soal komunikasi dan soal milenial. Sekarang kan milenial sudah mendominasi nih Mas. Dan saya masuk Gen X periode akhir. Saya baby boomer. Kelihatannya kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan kebiasaan Gen Z dan milenial yang mereka boleh dibilang adalah baru dalam tanda kutip pertama kali memasuki dunia kerja gitu. Ada hal-hal yang mungkin kalau menurut saya pandangan dengan yang ada di sini, misalnya teman sejawat saya tempat kerja itu ada hal-hal yang mungkin menurut saya nggak tepat kalau dilakukan di kantor gitu, karena boleh dibilang secara komunikasi oke, itu sesuai dengan Gen Z, tapi ada generasi lain lagi yang masih punya pakai masih ada norma-norma itu. Betul. Tapi kan harus bentrok nih. Nah, ini gimana cara mencikapi? Apa kita generasi yang sudah mulai punah ini mengalah, atau harus ada kesediaan dari milenial untuk sekedar menyesuaikan dengan generasi di atasnya ini? Pada akhirnya saya harus merujuk kepada dogma agama. Setahu saya, apapun agama yang kita anut, itu pasti ada ajaran-ajaran yang misalnya narasinya adalah hormatilah orang-orang yang lebih tua. Ya, tua itu definisinya bisa secara usia biologis atau dia karena jabatan dan sebagainya gitu. Jadi ada social norm namanya, norma sosial ya. Itu dalam konteks universal. Di dalam konteks sosiokultural ada juga tradisi-tradisi ya yang menjadi suatu kebudayaan bahwa anak muda itu harus menghormati orang tua, harus menghormati. Tentu ada tatanan-tatanannya. Artinya norma-norma sosial itu hidup dan berkelanjutan, ya. Kemudian apakah orang tua, apakah anak muda itu kan hidup dalam dunianya masing-masing. Maksud saya dunia masing-masing itu eranya masing-masing. Contoh saya tidak akan pernah mengatakan kepada anak-anak saya, ayah kamu itu dulu bekerjanya tuh begono begini. Saya nggak mengatakan itu. Karena bagi saya, buat apa saya cerita itu untuk anak-anak saya? Karena kita hidup di dalam dunia berbeda, era berbeda. Era yang berbeda. Dulu kita masih menggunakan mesin ketik, cetak. Mereka sekarang udah menggunakan smartphone, bla 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 gitu. Jadi, tetapi saya ingin bercerita bahwa era ayah dengan era kamu itu beda. Sehingga delivery komunikasi yang sampaikan kepada anak-anak saya itu, atau anak-anak muda ya yang ketemu dengan saya adalah bahwa hidup itu harus bekerja keras, hidup itu harus berpikir, hidup itu harus bersilaturahmi, harus membangun jaringan. Nah, itu nilai-nilai itu yang saya tularkan. Ya, jangan kita mohon izin, jangan sampai saya meneraskan dulu ayah tuh kerja tuh sampai jam 3 pagi loh. Bukan apa Pak, what for? Mungkin anak kita juga, maaf kata, emang gua pikirin barangkali gitu. Tapi saya akan memberikan semangat agar anak kita tuh militansinya. Nah ini, keuletannya itu muncul tumbuh gitu value-nya loh. Value-nya gitu loh. Jadi masa lalu ya masa lalu gitu loh. Nggak usah lagi kita expose. Anak kita juga capek. Bayangin ayah dulu kerjanya kayak apa gitu loh. Nggak sampai ya. Iya, apalagi kita kan dulu dari kampung. Sekarang tinggal di ibu kota Jakarta kan menggambarkan situasi itu kan jadi sulit untuk diterima anak-anak kita gitu loh. Tapi yang penting nilai bahwa kita tuh harus berjuang, menghargai jerih payah kita, dan kita harus tolong menolong. Nah, itulah value itu yang kita deliver kepada junior-junior kita. Mas. Tapi ada nggak gaya komunikasi yang menurut Mas Rian gebiah uyah lah kalau untuk milenial, kan dianggapnya milenial kan seperti ini, kayak prototyping gitu ya. Dan komunikasinya kelihatannya nggak cocok gitu. Karena mereka sering dibilang sering burn out, mereka sering gampang dikit-dikit merasa istilahnya tersiksa dalam tanda kutip ya, pokoknya dapat tantangan sedikit menyerah dan lebay gitu. Jadi Mas Ipung, saya tidak pernah menjudge mereka sebagai mohon izin generasi sandwich. Saya nggak akan pernah. Itu mungkin bagi mereka menyakitkan loh. Saya harus empati, dunianya tadi beda memang. Jadi strugglingnya kita 20-30 tahun dengan strugglingnya anak-anak kita tuh beda. Di dalam medan yang berbeda.
contohnya di dalam tingkat rivalitas, tingkat kompetensi memperoleh pekerjaan misalnya. Kan beda. Dulu kita harus datang ke suatu kantor bawa map coklat, daftar, diterima satpam untuk ngelamar apa, ya kan? Sekarang coba Anda lihat, anak-anak kita kalau mau nyari pekerjaan cukup online. Bahkan wawancara aja online. Iya. Itu terjadi pada anak-anak saya dan mungkin anak-anak teman-teman kita yang lain Ya, gitu nah loh. itu yang menurut saya yang perubahan komunikasi itu. Kalau kita kan dulu kalau ketemu langsung, kita tahu dia orang tua. Pada saat beliau ngomong, kita akan lebih banyak mendengarkan. Pada saat ditanya baru kita respon. Atau pada saat kita berdua sisi-sisian misalnya di tempat tunggu, kita akan lebih banyak tanda sopan santunnya gitu. Ya mendingan nyapa, basa-basi gitu, ada semacam itu. Kalau sekarang kan karena mereka online, jadi pada saat mereka ketemu langsung, ada semacam norma yang hilang gitu loh. Basa-basi yang hilang tanda kutip ya. Nah itu kan kemampuan komunikasi berarti hilang di mereka gitu kan. Entah itu kemampuan, kelebihan buat kita generasi sebelumnya, atau justru itu kelebihan buat mereka karena nggak memiliki komunikasi itu. Menurut saya sebaiknya anak-anak kita ajarin berkomunikasi yang baik. Ya, mohon izin. Salah satu anak saya yang sulung itu ngambil S2-nya di Universitas Indonesia. Dari awal pendaftaran sampai wisuda, sampai kuliah itu online terus. Karena kuliahnya masa pandemi. Masa pandemi. Saya merasa, aduh gimana ya interaksi sosial anak saya ini dengan teman lain. Nggak pernah ketemu fisik. Even dengan dosennya sekalipun gitu loh. Tapi ya tadi, daftar online, kuliah online, wisuda pun online. Seperti itu. Tapi makanya saya intervensi. Kamu harus tetap berkomunikasi gimana caranya kamu bergaul dengan teman-temanmu itu. Makanya anak saya kadang-kadang mau kemana? Aku mau ketemu teman-temanku MM. Itu. Nggak apa-apa. Biar mereka tuh saling mengenal satu dengan yang lain. Networking, silaturahmi, dan sebagainya. Dan anak saya punya jaringan ya istilahnya dengan teman-teman itu. Dengan teman SMP, SMA, atau mungkin S1-nya seperti itu. Itu kan membangun apa ya namanya sense of society yang tinggi gitu loh, bahwa hidup itu tidak sendiri loh, hidup itu berkomunitas seperti itu Mas Ipung. Nah makanya komunikasi juga kita ajarkan harus yang santun, kalau dengan orang tua harus apa namanya pakailah narasi-narasi yang baik. Bahkan saya ajarin openingnya apa ya, openingnya adalah greeting ya, greetingnya harus baik, gitu. Seperti itu. Ya kan kalau anak sekarang kan cenderung misalnya ya karena gadget ya, mereka digital savvy gitu ya. Kalau kita ngobrol aja masih ya mending begini, kalau ini itu orang belum. Iya sudah. Tetap matanya ke sini gitu ya. Jadi menurut saya kan ada secara konteks keindonesiaan gitu ya. Ada komunikasi atau ciri kita yang mesti kita pertahankan Mas Aryan ya, misalnya oke lah mereka milenial, tapi ada sisi apa, kita punya kekeluargaan, kita punya gotong royong, kita punya hormat kepada orang yang lebih tua gitu. Itu kan keindonesiaan, apa ciri kita ya sebagai orang Indonesia. Yang bagaimanapun nggak boleh hilang gitu ya. Karena itu sebuah sesuatu atau kebudayaan yang baik buat kita. Memang smartphone itu, perangkat komunikasi teknologi itu kadang-kadang membuat, kalau bahasa dulu itu kan istilahnya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh kan. Nah, maka jangan sampai kita punya home, rumah, itu menjadi hotel. Sama-sama halo. Home dan hotel itu sama-sama loh. Maksud saya apa? Jangan sampai dengan perangkat teknologi kita komunikasi dengan anak, atau anak kita dengan orang tua, itu cuma pakai WhatsApp. Padahal kita ada di rumah yang sama coba. Hanya mungkin beda kamar, beda lantai. Itu bukan rumah namanya, bukan home, itu hotel. Yang masing-masing penghuninya itu hubungannya menjadi sangat formalistik. Iya kan? Itu nggak boleh. Karena apa namanya, hubungan batinnya nggak muncul, Mas. Feelingnya nggak muncul. Ya, kita usahakan ya rumah adalah rumah, tempat berinteraksi anggota keluarga itu gitu loh. Walaupun disekat-sekat oleh apa namanya kamar-kamar. Tapi ketika kita harus namanya berkomunikasi ya temuilah secara fisik, jangan cuma pakai apa namanya smartphone kita gitu loh. Itu namanya bukan home, hotel. Sama-sama H. Nah itu makanya masa depan komunikasi kita di Indonesia terutama ya, dengan kondisi yang sekarang ada teknologi dan semacamnya akan berubah, dan saya khawatirnya perubahan itu adalah perubahan yang dalam tanda kutip buruk buat kita gitu ya. Karena komunikasi yang selama ini saya masih bisa
melihat orang tua atau senior komunikasi dengan senior lagi, oh kita mencontoh. Nah kalau sekarang kan nggak seperti itu. Mereka punya gaya komunikasi sendiri karena apa namanya digital savvy tadi ya. Dan relatif tidak ya apa namanya mengikuti lah generasi sebelumnya karena ada keterpisahan antara Gen Z dan Gen Y, Gen X, Gen Y, Gen Z itu. Gimana Mas Rian melihat masa depan komunikasi ini ya untuk ya coba tuh 20 atau 30 tahun mendatang orang-orang yang sekarang milenial kan jadi pemimpin gitu. Kalau mereka nggak punya kemampuan untuk berbicara, retorika, ya basa-basi lah gampangnya ya, itu kan susah menggerakkan. Jadi tetap going forward interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial. Nah nih, sebagai makhluk sosial itu perlu. Meskipun kita masuk era apa orang bilang apa namanya bukan 4.0 tapi 5.0 ya, kehidupan sosial yang serba digital tapi tetap aja ada kebutuhan kemanusiaan yang harus kita penuhi kalau kita ketemu langsung face to face. Gitu loh. Kalau tidak, mohon izin, nanti kita menjadi makhluk-makhluk yang maaf kata ya, makhluk-makhluk yang soliter. Apa itu soliter? Hidup sendiri. Kita tidak mau berkoloni. Berkoloni itu berhimpun, berkomunitas gitu loh, berinteraksi sosial. Nah, kemudian dengan perangkat teknologi komunikasi tadi, jangan sampai itu membuat tanpa kita sadari mematikan rasa kepekaan sosial kita. Nah, ini yang bahaya. Ketika kita udah maaf kata cuek dengan lingkungan, cuek dengan orang lain, akibatnya kita menjadi altruis, ya kan? Pokoknya hidup sendiri, kan nggak mungkin. Tetap kita membutuhkan kehadiran orang lain. Ya, tapi bagaimana kita membuat generasi sekarang seperti itu, Mas? Kan agak maka harus di-create. Bagaimana dalam satu society ya dibuatlah agenda-agenda misalnya membentuk kerumunan-kerumunan. Ini teori Crowd namanya. Teori Crowd yaitu misalnya di lingkup komunitas yang paling kecil, misalnya di lingkup rumah tangga RT ya, dibikinlah event-event yang mempertemukan antar manusia gitu loh. Ya seperti itu. Dan lebih besar lagi, misalnya dalam kelembagaan agama, bisa saja kan lembaga-lembaga agama membangun apa namanya society itu dengan tadi jemaat-jemaatnya seperti itu sehingga hubungan antar manusia itu tidak kering, ya tidak kering. Saya khawatir, mohon izin, kalau ini terus terjadi terus, rasa empati kita menjadi hilang, Mas. Empati hilang, simpati hilang. Jadi kita menjadi makhluk-makhluk yang apa, maaf ya. Zombie jadinya. Jadi zombie ya, jadi zombie. Jadi tingkat kepekaan sosial kita menjadi terdilusi gitu loh. Kan jangan sampai gitu loh. Nanti cuman kita punya kolega apa namanya yang sedang menghadapi suatu musibah, kita menjadi cuek saja. Kan nggak boleh begitu. Jadi itulah esensi dari interaksi antar manusia ya. Kita punya perasaan, kita punya feeling, kita punya empati, kita punya simpati. Gitu. Oke Mas Rian, nggak terasa ya saya sebenarnya tadi agak iseng ngomong soal politik dan ternyata Mas Rian ternyata juga punya wawasan. Jadi kalau boleh saya bilang Mas Rian horizonnya luas, bandnya juga luas gitu. Bisa ngomong apa aja. Nah kita yang belum kita ngomong nih Manchester United nih kita belum. Tapi gimana nih kita harus sudahi dulu. Mungkin next time kita harus aturable meskipun. Oke, sobat FPP sekalian, demikian diskusi kita yang lumayan apa namanya luas ya ini cakupannya. Kita udah ngomong soal BI rate, kita ngomong soal risiko global, sampai komunikasi bahkan sampai politik kita omongkan gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa memberikan semacam perspektif kepada sobat FPP sekalian, terutama untuk yang materi-materi tadi yang BI 7 days repo rate dan komunikasi kepada milenial. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi teman-teman atau sobat FPP sekalian dalam menjalani bisnis dan mudah-mudahan sekali lagi podcast kita sekarang bermanfaat. Oke, saya kira itu aja kita sekiankan, kita cukupkan diskusi kita. Terima kasih, tetap sehat.